Dianggap parasit keluarga. Bab 65. Karena obrolan asyik di antara mereka, mereka kecolongan dan tidak lihat ketika mobil yang membawa Mas Denny pergi dari sana. Sementara itu di kamar bersalin yang masih ada di kamar pengantin, Kalandra membantu perias di sana melepas setiap aksesori Sofia. Yang membuat Kalandra meringis prihatin, ialah ketika sang istri tampak tersiksa ketika gelung di kepalanya dilepas. Banyak jepit kecil yang harus dilepas, selain rambut Sofia yang menjadi mirip kulit kelapa tua atau itu tepes. Disisir pelan-pelan, ucap Ibu Kalsum masih memandori sambil mengganti pakaian daim. Kalandra sendiri sudah ganti pakaian dan juga sudah menghapus riasnya. Sebenarnya, tadi Kalandra nyaris langsung mandi. Namun ingat Sofia yang proses pembuatan sanggulnya saja sampai harus disasak sana-sini, Kalandra yakin proses pelepasan rias dan sanggul Sofia akan menyakitkan. Biar aku yang sisir pelan-pelan, ucap Kalandra yakin, tak ada yang akan lebih sabar mengurus Sofia melebihi dirinya, bahkan itu Sofia sendiri. Sekitar 30 menit kemudian, usaha Kalandra mendapatkan hasil. Pria itu langsung menyuruh Sofia untuk mandi, sementara ia turut membereskan semua perlengkapan rias dan juga pakaian pengantin mereka. Nanti semua pakaiannya, Mama sama Papa saja yang bawa. Paling cuma diangin-anginin, apa di laundry saja. Biar kalian juga enggak repot, ucap Ibu Kalsum. Kalandra yang sudah mengemban daim, mengangguk-angguk setuju. Makasih banyak, Mah. Ibu Kalsum mengangguk-angguk membalas ucapan terima kasih putra semata wayang. Ia memeluk Kalandra, mencium pipi kanan, kiri, dan juga kening Kalandra. Kemudian, hal yang sama juga ia lakukan kepada Daim. Ia sengaja pamit karena sang suami juga sudah datang. Walau Sofia belum keluar dari kamar mandi, ia tetap berseru dari depan pintu kamar mandi. Mantumu bisa jantungan kalau kamu teriak-teriak kayak gitu, Mah. Tegur Pasana. Ibu Kalsum maupun Kalandra langsung menahan tawa. Sudah biasa, Pah. Mbak Sofia sudah paham, mertuanya koak gini, kila Ibu Kalsum. Orang tua Kalandra nyaris pergi karena semua pakaian pengantin Kalandra dan Sofia juga sampai sudah diboyong semua oleh ajudan Pasana. Di waktu yang sama, Sofia yang sudah sampai memakai pakaian lengkap, membungkus kepalanya dengan handuk, sengaja ikut serta mengantar sampai depan lobi. Sepanjang perjalanan, obrolan hangat menyertai mereka. Suara berisik nan keras Ibu Kalsum mendominan, termasuk ketika mereka sampai tertawa. Besok kami mau ke Bandung, pamit Kalandra. Jangan jauh-jauh, ke yang dekat dulu saja karena kalian pasti masih capek banget. Bulan depan saja biar lebih siap, ujar Pasana. Ibu Kalsum mengangguk-angguk setuju. Iya, sih. Sampai minggu depan kalian pun pasti masih lelah. Apalagi kalian juga enggak punya banyak cuti. Yang dekat-dekat dulu, dan beneran nikmati, pasti lebih kerasa liburan sama bulan madunya. Sofia tersenyum hangat membalas mertuanya khususnya Ibu Kalsum. Kalian enggak mau ke Bali apa Lombok? Minta ke sana saja, Mbak, pasti seru. Mama saja belum pernah ke sana. Yakin Ibu Kalsum. Kode keras itu, Pah. Ujar Kalandra yang kemudian disambut tawa oleh sang papa. Setelah mobil yang membawa orang tua Kalandra pergi, Kalandra dan Sofia tak sengaja bertatapan. Untuk beberapa saat mereka kikuk, dan benar-benar gugup. Yang, kamu masih ingat kenapa pas itu, aku ngajak kamu nikah?
Sumpah, yah, pas itu aku kesel banget ke Pak Haji maupun si Fajar. Setelah aku pikir-pikir, ternyata pas itu tanpa aku sadari, aku sudah cemburu. Ucap Kalandra yang langsung membuat seorang Sofia tersipu malu. Masa, sih, Mas? Tanya Sofia di sela senyumnya. Ia menggunakan kedua tangannya yang masih dihiasi rias henna, untuk menutupi mulut guna menyembunyikan senyumnya. Ah, kamu dikasih tahu tetap enggak percaya. Balas Kalandra rada kesal karena pengakuan yang baru saja ia lakukan cukup membuatnya gugup bahkan malu. Sofia menghela napas pelan sekaligus dalam. Kemudian, ia mendekap lengan kiri Kalandra menggunakan kedua tangannya. Kalau niatnya baik, pasti hasilnya juga baik. Memang enggak ada yang tahu apa yang terjadi nanti bahkan setelah ini, kan? Kata siapa? Aku tahu apa yang akan terjadi nanti bahkan setelah ini. Sergah Kalandra sambil menatap yakin Sofia. Sempat terdiam, Sofia menjadi kikuk. Apa? Gitu. Setelah ini, kita akan bahagia. Kita akan punya banyak anak, dan kita akan menemani mereka seperti yang mama papaku lakukan kepada kita. Kalandra sungguh yakin, itulah yang akan terjadi pada mereka. Sofia tersenyum semeringah kemudian mengangguk-angguk. Tak beda dengan Kalandra, ia juga yakin mereka akan begitu. Bahagia bersama keluarga kecil mereka, mengikuti jejak orang tua Kalandra yang begitu menyayangi anak sekaligus keluarga. Ya sudah, ayo kita rehat. Sekalian, aku juga mau mandi dulu, ucap Kalandra yang sebelum melangkah, sengaja menempelkan bibirnya di kening Sofia, sangat lama. Tak peduli walau di sana tidak hanya ada mereka. Toh, mereka yang ada di sana khususnya petugas hotel tahu, bahwa Kalandra dan Sofia merupakan pengantin baru. Kalandra keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan kepalanya menggunakan handuk kecil berwarna putih. Selain tampak jauh lebih segar, pria tampan itu juga langsung tersenyum semeringah ketika mendapati Daim sudah lelap di tengah tempat tidur pengantin. Sementara di sebelah Daim, Sofia tampak memunguti setiap kelopak bunga mawar merah yang sempat menjadi hiasan di atas tempat tidur. Sofia mengumpulkannya kemudian menyisihkannya ke nakas sebelah. Mas, kamu pengertian banget, sudah langsung tidur saja, ucap Kalandra di sela senyumnya dan memang sengaja memuji Daim. Sofia hanya tersipu sambil menggeleng, terus memunguti setiap kelopak bunga mawar merahnya dari tempat tidur mereka. Itu kemarin aku lupa bilang, buat jangan dikasih itu soalnya ganggu, dan ternyata sampai kamu punguti, yang, ucap Kalandra yang kemudian duduk di pinggir sebelah Daim. Ini tadi dimakanin sama Daim, Mas, ucap Sofia. Nah, kan. Enggak apa-apa, Mas. Biar awet muda, tapi jangan sampai merajalela kayak Pak Haji. Ucap Kalandra yang kemudian mengelus kening Daim penuh sayang, sementara di seberang Sofia sudah menyahut, amit-amit, Mas. Tuh orang namanya siapa, sih, sana-sini panggilnya Pak Haji. Lanjut Kalandra. Muhammad Abdul Qadir Uwais bin Abdullah. Ucap seorang pria dari balkon depan sana. Baru Kalandra maupun Sofia sadari, pintu balkon tidak tertutup dan malah terbuka sempurna. Alasan yang membuat angin di sana spoi-spoi. Innaulillahi. Kalandra menggeleng tak habis pikir menatap Pak Haji yang ada di depan sana. Pak Haji ngapain di situ? Omel Kalandra tapi sengaja dengan suara lirih. Ia berjalan cepat menghampiri Pak Haji. Lagi lihat-lihat,
pemandangan di sini beneran indah. Ada kolam renang juga, jawab Pak Haji dengan santainya. Siapa yang ngizinin Pak Haji masuk sini? Sergah Kalandra yang sebelumnya, menggeleng tak habis pikir. Enggak ada, sih. Tadi pas kalian pada pergi antar Pak DPR sama istrinya, saya masuk, jawab Pak Haji sama sekali tidak merasa berdosa. Ya sudah, sekarang Pak Haji keluar, tegas Kalandra lirih walau jujur saja, adanya Pak Haji di sana sudah langsung membuatnya kesal. Pak Haji buru-buru menggeleng. Enggak mau. Ya sudah, ucap Kalandra malas kemudian balik badan. Mas, usir, rengek Sofia. Beberapa saat kemudian, Kalandra sudah langsung memanggul tubuh Pak Haji yang tentu saja 2 kali lipat lebih bulat dari tubuhnya. Kebanyakan dosa ini, makanya seberat ini. Keluh Kalandra yang walau berusaha menurunkan Pak Haji dengan hati-hati, nyatanya pria itu tetap terjerembab setelah sebelumnya agak terbanting dan menggelendung. Aduh! Pak Haji sibuk meringis kesakitan, tapi Kalandra dan Sofia tidak peduli. Buru-buru Sofia menuntun sang suami untuk masuk. Kalandra pun buru-buru menutup kemudian mengunci pintunya. Heran aku sama tuh orang. Keluh Kalandra masih bertutur lirih kemudian mendekap mesra punggung Sofia dari samping. Pantes dari tadi ada aroma parfum dia, tapi aku mikirnya hidung aku yang konslet soalnya kan, seharian ini berbaur sama banyak orang dan juga banyak aroma wewangian. Balas Sofia sambil menengadah hanya untuk menatap wajah Kalandra. Tapi kalau aku perhatikan, Pak Haji suka wewangian yang mirip minyak nyom-nyom atau malah minyak duyung sih, ucap Kalandra yang kali ini menahan tawanya. Sofia turut tertawa kemudian balas memeluk Kalandra yang langsung menghadiahinya ciuman bibir mesra. Kemudian, Kalandra mengajaknya duduk santai di balkon tempat Pak Haji sempat menikmati pemandangan. Seperti yang Pak Haji keluhkan, pemandangan di sana sangatlah indah. Ditambah hidangan coklat panas yang mereka pesan bersama keik tiramisu, mereka menghabiskan sore hingga petang mereka di sana. Hamparan hutan pinus yang begitu hijau sekaligus menggoda, juga kolam renang di sebelah mereka. Dari semua makanan yang kita coba di prasmanan, mana yang paling enak? Kalau buat aku sih, semua rasanya kurang. Mungkin efek mereka yang masaknya dalam takaran besar, jadi soal rasa jadi dikesampingkan, ucap Kalandra yang jauh lebih tertarik memandangi wajah istrinya. Sebab bagi Kalandra, seindah apapun pemandangan di sekitar mereka, wajah istrinya jauh lebih indah. Aku setuju sama anggapan Mas. Padahal seandainya mereka beneran niat, harusnya mereka juga jauh lebih antisipasi. Buat pembelajaran kita juga sih, biar pas nanti jadi prasmanan, kita enggak mengecewakan pelanggan, balas Sofia sambil menikmati sisa keik di piringnya. Tapi tadi sayur asemnya juara banget, loh, Mas. Aku lihat para tamu sampai puji-puji, nambah di sekitar sayur asam. Oh, tadi aku enggak coba, ucap Kalandra sesaat setelah ia meminum coklat hangatnya. Sambil menyeka sekitar bibir Kalandra yang terkena coklat hangat menggunakan tisu di tangan kanannya, Sofia berkata, iya, Mas nolak pas aku minta nyicip. Mas bilang kekenyangan padahal cuma icip-icip dikit. Kalandra mesem kemudian mengangguk-angguk. Sebenarnya bukan kekenyangan sih, Yang. Kayaknya memang kembung. Kurang istirahat sama tidur juga, jadinya mungkin memang masuk angin. Sofia langsung terdiam serius menatap wajah suaminya. Kalau perutku kembung,
biasanya kurang cocok kalau minum coklat atau kopi. Paling aman ya teh manis agak panas, bukan hangat terus dikasih tolak angin. Mas gimana? Jangan-jangan perutnya makin enggak enak. Kalandra mengangguk-angguk. Terdiam sejenak, tangan kanannya menyelusup masuk ke piyama lengan panjang warna biru dongker selaras dengan piyama yang Sofia kenakan. Perutnya sampai bunyi bung-bung-bung, ketika ia memukulnya pelan dan kenyataan tersebut membuat Sofia menertawakannya. Aku pesankan teh manis panas dulu. Kebetulan, aku punya banyak stok herbal tolak angin. Sofia sengaja pamit meninggalkan Kalandra. Sekitar 10 menit kemudian, pesanan mereka datang. Yang membuat Sofia tak habis pikir, Pak Haji malah tiduran di depan pintu kamar hotel ia dan Kalandra menginap. Karenanya, Sofia sengaja meminta pengantar teh manis panasnya untuk mengusir Pak Haji. Selanjutnya, Sofia segera mencampur teh manis panasnya dengan tolak angin yang juga sudah wanita itu siapkan. Kalandra yang diurus tak segan bergelendot manja kepada Sofia. Namun karena tampaknya Kalandra masuk angin parah, Sofia sampai mengeroknya. Kalandra ketiduran dan tak kalah lelap dari Daim. Membuat Sofia tak memiliki pilihan lain selain ikut tidur karena wanita itu juga merasa sangat lelah. Ditambah ternyata perih di kedua kakinya karena jemari kaki dan juga tumitnya lecet parah. Setelah merasa puas tidur, Sofia dikejutkan dengan kenyataan tubuhnya yang dikunci. Kalandra dan awalnya tidur di seberangnya sudah ada di belakangnya, mendekapnya erat. Sementara di seberang sana bekas Kalandra tidur sengaja dihiasi tumpukan bantal. Dan di sebelah bantal, Daim sudah bangun memandanginya sambil mengumbar senyum. Senyum yang ternyata karena Daim tengah membalas senyum Kalandra. Sofia menengadah, menggunakan sebelah tangannya untuk membingkai wajah Kalandra. Ia mengekap kilat dagu Kalandra yang langsung menyapanya dengan kata-kata romantis.